Selamat malam keluarga yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Allah, tuntun kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami memahami isi firman Tuhan, agar kami semakin dipersiapkan untuk dapat melakukan panggilan dan pengutusan kami di dunia ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti giginya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengarkan di media televisi atau di internet, kita membaca tentang tenaga kerja Indonesia atau disingkat dengan TKI. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara juga pernah mendengar dan masih mengingat tentang kisah Nirmala Bonat pada tahun 2004, di mana para TKI atau khususnya Nirmala Bonat ini, mereka dan ia mengalami penganiayaan yang amat serius, mengalami tindakan kekerasan, tindakan pemukulan, bahkan yang dialami oleh Nirmala Bonat yaitu di mana payudaranya disetrika oleh majikannya. Bahkan beberapa tahun yang lalu pada tahun 2018 di awal-awal tahun itu juga kita teringat tentang buruh migran yang bernama Adelia yang mengalami kekerasan dan tindakan penganiayaan yang sangat buruk sampai ia harus meninggal dunia. TKI mereka mendapatkan kekerasan. Yang mendapatkan kekerasan biasanya meminta pertolongan atau perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia dan memohon untuk dipulangkan ke Indonesia karena seakan-akan tenaga asing yang bekerja di negeri mereka itu mendapatkan kekerasan dan kurang diperhatikan, bahkan kasus-kasus mereka itu tidak ditindaklanjuti. Mengapa? Bisa jadi alasannya karena yang pertama, kultur shock atau perbedaan budaya antara majikan dan sang pekerja. Dan yang kedua, kurangnya aturan hukum yang melindungi hak-hak para pekerja dari pekerja rumah tangga. Sejalan dengan itu, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-26 sampai 27 juga berbicara tentang hak-hak para pekerja atau dengan bahasa lain atau bahasa Alkitab ini adalah budak. Nah, dalam konteks Ibrani, budak adalah pekerja yang harus mengabdi kepada sang tuan atau majikannya. Budak itu adalah kelompok yang lemah di tengah-tengah masyarakat. Budak itu tidak bisa menentukan masa depan mereka sendiri. Bahkan budak tidak mempunyai hak apa-apa untuk mengatur diri mereka sendiri. Karena apa? Karena sang majikan telah membeli mereka. Nah, oleh karena itu Allah sangat peduli kepada kaum yang lemah. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, bahkan bacaan Alkitab pada hari ini juga masih sejalan dengan pembacaan Alkitab pada ibadah hari Minggu. Bahwa Allah sangat peduli, Allah sangat mengasihi kepada orang-orang lemah. Oleh karena itu, Allah memberikan aturan
peraturan kepada orang Israel melalui Musa. Dan peraturan itu berbicara bagaimana Allah sangat ingin bangsa Israel mengubah pola pikir mereka. Mereka yang dulunya di Mesir menjadi budak, mereka ditindas, dan ketika mereka sudah keluar dan mengalami pembebasan dan keluar dari Mesir, hendaknya mereka jangan melakukan hal yang demikian. Jangan mereka yang dulunya budak ketika bebas memperbudak orang lain, memperbudak sesamanya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Allah begitu sangat peduli dengan kaum budak di tengah-tengah orang Ibrani pada saat itu? Karena Allah menginginkan suasana di Mesir tidak dibawa ke tanah perjanjian. Allah tidak ingin bahwa penindasan kejahatan yang mereka alami terbawa di tempat atau di tanah Kanaan yang penuh dengan berlimpah susu dan madu, penuh dengan kemanisan, penuh dengan kebahagiaan. Sehingga Allah memberikan hukum perlindungan itu kepada para budak. Itu berarti Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah ingin memberikan perubahan baru, pola pikir yang baru kepada orang Israel, agar mereka melindungi sesama mereka yang lemah dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Apalagi secara khusus dalam ayat 26 dan 27, mereka tidak boleh melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Sampai cacat permanen, matanya rusak, mungkin buta, ya. Kemudian dipukul sampai giginya tanggal, begitu. Dan itu ketika mereka melakukan itu, maka para budak itu akan dibebaskan dari keadaan mereka. Dan para budak itu akan mengalami kemerdekaan sebagaimana manusia hidup pada umumnya. Dengan demikian budak itu dibebaskan dan tidak ada lagi tugas yang mereka lakukan bagi tuannya. Bapak Ibu yang diberkati serta keluarga yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pada hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa ketika kita belajar mengasihi sesama kita, itu berarti kita juga sedang mengasihi diri kita sendiri. Dalam kehidupan saat ini, tindakan kekerasan terus masih terjadi di mana-mana. Sebagaimana tadi di awal saya menceritakan, 2 tahun yang lalu juga mungkin juga sampai saat ini, tindakan kekerasan itu masih terjadi kepada tenaga kerja Indonesia, bahkan orang-orang lemah, pekerja-pekerja yang ada di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, ketika sistem hukum dan pendidikan sudah semakin maju, mengapa tindakan-tindakan kekerasan masih terus terjadi? Maka mari kita berkaca pada pembacaan Alkitab pada saat ini, maka jawabannya adalah soal pola pikir. Pramudia Anantatur, seorang sastrawan terkenal Indonesia, dalam novelnya yang berjudul Bumi Manusia, mengatakan bahwa seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Dengan kata lain, perubahan cara pandang itu dimulai dari kehidupan kita sendiri. Kekerasan pada sesama selalu terkait dengan cara pandang seseorang akan yang lain, di mana orang lain dianggap sebagai objek dan bukan subjek. Dan Alkitab sendiri memberi landasan kepada kita sebagai orang beriman bahwa landasan pola pikir dalam membangun relasi antara manusia yaitu konsepsi citra Allah. Bahwa di dalam citra Allah setiap orang adalah setara karena diikat oleh Kristus Yesus. Dan di dalam kesetaraan itu kita dipanggil sebagai orang percaya untuk menjunjung dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan itu di dalam setiap aspek kehidupan kita.
Kita diajak sebagai orang percaya untuk menjunjung tinggi, hidup saling mengasihi, menghargai orang yang lemah. Jangan kita yang kuat merasa berkuasa menindas yang lemah. Justru mereka kita harus rangkul dalam kehidupan kita sebagai wujud landasan bahwa kita juga telah menerima kasih dan pembebasan yang berasal daripada Allah. Karena dalam kehidupan Israel, Allah tidak menginginkan seperti itu, karena landasannya Israel telah mengalami kasih karunia pembebasan Allah, pembebasan yang telah diberikan kepada mereka. Hal yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus bacaan kita pada hari ini juga mendorong kita untuk menyadari dan menghargai para pekerja, para buruh, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar gereja, bahkan juga pekerja yang ada di dalam gereja. Dari hukum yang Allah tetapkan ini, mau jelas memperlihatkan bahwa di mata Allah semua manusia sama. Bahwa Allah mengasihi semua manusia tanpa perbedaan yang ada, dan setiap manusia siapapun dia adalah orang yang merdeka. Jika Allah begitu mengasihi dan memperhatikan semua manusia, teristimewa bagi mereka yang lemah, maka kita juga sebagai gereja, kita juga sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Allah, kita juga harus dapat meneladankan apa yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita dengan hidup saling mengasihi dan mewujudkan itu pada kepedulian terhadap sesama, terutama kepedulian terhadap orang-orang lemah. Di mana kita bahkan secara khusus gereja perlu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita yang lemah. Tetapi juga secara umum ini menjadi keprihatinan gereja untuk juga menyuarakan pola hidup baru yang menjunjung tinggi kesetaraan itu tadi. Bahwa gereja harus memberi warna ke berbagai aspek kehidupan dengan mempromosikan relasi saling menghargai, relasi saling peduli, relasi untuk saling melakukan lebih dahulu tanpa harus diberitahukan. Bahwa di dalam relasi itu tujuannya adalah tercipta kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Sebagai contoh, tidak perlu jauh-jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam rumah tangga kita, mungkin ada kita yang punya pekerja. Dalam pekerjaan kita mungkin mempunyai asisten pekerja-pekerja di dalam pekerjaan kita. Kita di rumah mempunyai asisten rumah tangga, kita dalam pekerjaan atau kita memiliki suatu usaha, kita tentu mempunyai orang-orang yang bisa bekerja dengan kita. Ada yang jaga toko, bahkan kita yang punya kebun, ladang, bahkan ada orang juga yang bekerja bersama-sama dengan kita di ladang kita sebagai tukang panen dan sebagainya. Yang ada di rumah kita usahakan untuk memberikan kesejahteraan kepada mereka, untuk melindungi mereka, perlakukan mereka dengan baik, perlakukan mereka secara adil, ya. Apa yang menjadi hak mereka berikan. Jangan kita kemudian memakai itu semua dengan keinginan kita sendiri, kita perlakukan dengan sewenang-wenang. Tidak seperti itu. Kita berikan hak mereka, gaji mereka, libur mereka, waktu istirahat mereka, waktu bekerja yang pas dan tidak diganggu setelah pekerjaan mereka selesai. Itu adalah satu tindakan-tindakan yang kemudian dapat memberikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari keadaan-keadaan yang mereka alami. Yakini bahwa ketika kita melayani sesama kita, ketika kita mengasihi sesama kita, dan kita peduli kepada mereka yang lemah, sesungguhnya kita telah melayani Allah. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lemah, karena ia akan berada di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Amin.